Semua anggur dalam teko masuk ke perutnya. Menginjak kepingan salju, Chen Qingyuan dan Wang Taohua menghilang di cakrawala. Tujuan, Chang Yuzu. Situasi dunia saat ini adalah Shenzhou, Chang Yuzu, dan Luo Shengsu. Setiap sisi alam semesta berisi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan melahirkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan perlindungan Wang Taohua di sepanjang perjalanan, mereka tidak menemui masalah apapun dan menjalani perjalanan dengan lancar dan aman. Butuh beberapa waktu untuk tiba di Chang Yuzu. Kami tidak berhenti dimanapun di jalan dan langsung menuju ke Yan Changxing. Di suatu area di planet ini, terdapat hukum kuno yang sangat mengerikan. Tak seorang pun diizinkan mendekatinya, jika tidak, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Ruang itu terdistorsi dari waktu ke waktu, seolah-olah berada di dunia lain, tidak sesuai dengan dunia ini. Langit tertutup awan gelap dan terdengar guntur serta kilat. Sekalipun mereka berjauhan, mereka tetap saja memberi perasaan yang amat menyesakan, dan jiwa mereka tak kuasa menahan gemetar. Tulang abadi zona terlarang 1, tanah orang mati kuno. Wang Taohua tidak berani bergerak maju dan berhenti di sini, masih jauh dari area terlarang. Wajahnya serius dan matanya ketakutan, apa yang akan kau lakukan? Tunggu. Chen Qingyuan melihat ke arah area terlarang dan berkata dengan suara rendah. Tunggu. Wang Taohua bertanya dengan heran. Ya, Chen Qingyuan mengangguk dengan serius, aku di sini, dia bisa merasakannya. Jika dia ingin bertemu denganku, dia akan muncul. Jika dia tidak mau, aku tidak bisa memaksanya. Jangan lupa, Chen Qingyuan selalu memegang batu hitam yang sangat istimewa itu di tangannya. Xuanxi awalnya adalah milik wanita berambut putih itu. Sekarang mereka berada di area yang sama, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Saya harap semuanya berjalan baik. Wang Taohua berdoa, jika kali ini dia gagal bertemu dengan permaisuri rambut putih, maka itu akan menjadi penyesalan yang amat dalam hidupnya. Maka mereka berdua tetap di tempatnya dan menunggu dengan sabar. Chen Qingyuan duduk bersila di kehampaan, memejamkan mata sambil berpikir keras. Wang Taohua tak bisa tenang. Sesekali, ia menatap tanah orang mati kuno dengan tatapan penuh harap. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 10 tahun telah berlalu dan masih belum ada hasil. Dulu, waktu singkat ini hanya akan menjadi tidur siang bagi Wang Taohua. Namun, ketika permaisuri rambut putih muncul di benaknya, ia merasa gelisah, berpikir bahwa waktu ini mungkin terbuang sia-sia. Ada beberapa kerutan lagi di wajah Chen Qingyuan, dan rambutnya menjadi jauh lebih putih. Seluruh orangnya tampak agak tua, dan telah kehilangan pesona bak peri di masa lalu. Selama 10 tahun terakhir, Chen Qingyuan telah dengan hati-hati melindungi untaian reinkarnasi di tubuhnya, membiarkannya tumbuh perlahan dan tidak terpengaruh oleh kekuatan kacau yang merusak fondasinya. Setelah masa kerja keras ini, energi spiritual dalam tubuhnya jelas meningkat sedikit. Akan tetapi, ini masih jauh dari cukup. Dahulu, energi spiritual Chen Qingyuan bagaikan samudera luas, kini kering kerontang bagai gurun pasir, hanya tersisa beberapa tetes air, siap menguap kapan saja. Kenapa kita tidak pergi? Wang Taohua menyerah. Menunggu saja rasanya membosankan. Sebagai tanggapan, Chen Qingyuan tidak menanggapi dan terus mempertahankan postur meditasinya. Jika dia pergi ke tempat lain, Wang Taohua tidak akan begitu cemas. Jika dia tetap di sini, dia pasti ingin melirik ke arah tanah orang mati kuno. Wang Taohua khawatir meninggalkan Chen Qingyuan sendirian di sini, jadi ia terpaksa terus menemaninya. Ia menghela napas pelan dan mengeluarkan sebotol anggur berkualitas untuk menghiburnya. 2 tahun kemudian, ruang yang ditelan kegelapan tiba-tiba mulai berfluktuasi. Awan hitam tebal yang menggantung tinggi di atas tampak mengalami hantaman dahsyat, langit dan bumi terkoyak, dan guntur bergemuruh. Dalam sekejap, Wang Taohua yang tengah beristirahat dengan mata terpejam, tiba-tiba terbangun dan menoleh ke arah area terlarang dengan tatapan serius dan khawatir. Seberkas cahaya putih menerobos lapisan kabut hitam, bagaikan bilah tajam yang membelah langit menjadi 2. Dimulai dari tanah orang mati kuno dan berakhir di lokasi di mana Chen Qingyuan berada. Ia membentuk bima sakti yang sangat istimewa, dihiasi ribuan bintang, begitu terang dan mempesona sehingga melampaui kekuatan duniawi. Aura kuno samar terpancar dari kedalaman area terlarang. Bahkan Wang Taohua, yang kekuatannya tak terduga, merasakan jiwanya bergetar dan jantungnya menegang. Chen Qingyuan berhenti bermeditasi dan perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, sesosok yang melampaui dunia biasa ini melangkah keluar dari area terlarang. Dalam sekejap, mata Wang Taohua melebar, mulutnya sedikit terbuka, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Benarkah itu yang dimaksud? Karena jarak yang jauh dan fluktuasi hukum di area terlarang, hal itu tidak jelas. Namun, intuisi yang muncul dari lubuk hatinya memberitahu Wang Taohua bahwa itu adalah makhluk kuno, dan tidak ada keraguan tentang itu. Gaun biru muda itu lebih indah dari rambut perak Bai Sui. Ekspresi wajahnya yang acuh tak acuh dan setiap gestur tubuhnya memperlihatkan kemuliaan dan keanggunan.
Perempuan berambut putih itu berjalan di tanah kematian kuno. Di permukaan, ia tampak tak bergerak, tetapi saat langkah kakinya terhenti, aturan area terlarang di depannya otomatis mundur ke samping. Sebuah kekuatan aneh bersembunyi di kegelapan, tak berani menghalangi jalannya. Ketika hukum kuno itu lenyap, sosok dan wajah wanita berambut putih itu terungkap sepenuhnya. Itu dia. Wang Taohua tertegun, tubuhnya sedikit gemetar beberapa kali. Ia tak pernah menyangka suatu hari nanti ia akan bertemu dengan makhluk agung kuno ini. Jantungnya berdebar kencang dan ia sangat gembira. Pada zaman dahulu kala, ada masa kejayaan di mana 3 kaisar berkuasa. Bagaimanapun, di mata Pangeran Taohua, permaisuri berambut putih ini adalah sosok yang paling menakjubkan sepanjang sejarah, dan semua wanita lain jauh lebih rendah darinya. Wanita berambut putih itu berjalan keluar dari tanah kematian kuno dengan mudah, tanpa hambatan apapun, seolah-olah dia berjalan di atas tanah. Hal yang paling dibesar-besarkan adalah bahwa ini mungkin bukan kekuatannya di masa kejayaannya. Karena ia masih memiliki aroma waktu dan pembusukan yang masih melekat, dan belum benar-benar menyatu dengan era ini. Singkatnya, ia masih tenggelam dalam masa lalu dan kesadarannya belum begitu jernih. Langkah, langkah, langkah. Setiap langkah yang diambil wanita berambut putih itu akan menyebabkan hukum spasial wilayah ini bergetar. Wang Taohua, yang pernah mengintimidasi suatu era, telah kehilangan dominasinya sebagai raja. Ia gelisah, dengan raut wajah kusam, dan telah menjadi seperti fanboy cilik. Satu langkah menempuh jarak 1000 mil dan mempersempit jarak menjadi 1 inci. Hanya dalam beberapa tarikan napas, wanita berambut putih itu muncul di depan Chen Qingyuan, hanya sekitar 10 kaki jauhnya. Dia berdiri di sini, namun dia merasa seakan-akan berada di luar dunia ini, diwarnai oleh rasa tidak nyata. Meski dia tidak berbicara, tatapannya padaku menunjukkan maksudnya. Senior, Chen Qingyuan telah berurusan dengan wanita berambut putih itu berkali-kali, dan hatinya setenang air. Ia membungkuk dan menjelaskan tujuannya, kali ini, aku datang ke sini untuk mencari kebenaran dengan berani. Berbicara, wanita berambut putih itu mengabaikan Wang Taohua dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Chen Qingyuan. Ia berbicara dengan aura yang kuat, bahkan tanpa amarah. Dengan jentikan jari, ruang itu terisolasi. Wang Taohua dipisahkan ke area lain, dekat dengan Chen Qingyuan, tetapi penglihatannya kabur dan ia tidak bisa melihat apapun. Terlebih lagi, telinganya benar-benar sunyi, dan ia tidak bisa mendengar satu suara pun. Bab ke-7 dari Liang Yi Sang Xuan Jing. Chen Qingyuan mengutarakan keraguannya. Atas semua pertanyaan yang diajukan oleh Chen Qingyuan, gadis itu memberikan jawaban yang akurat dan menjernihkan kebingungannya. Dengan bimbingan menantu perempuan saya, masalah-masalah sulit itu mudah dipecahkan. Kabut di jalan panjang di depan seakan tersapu angin sepoi-sepoi, membuat Chen Qingyuan dapat melihat dengan sangat jelas. Ia tidak perlu lagi meraba-raba sendiri, yang tidak hanya menghemat waktu berharga tetapi juga sangat mengurangi risiko. Inti masalahnya adalah Chen Qingyuan tidak punya banyak waktu lagi dan tidak tahan dengan masalahnya. Oleh karena itu, cara yang paling aman adalah mencari gadis yang memiliki teknik menegangkan untuk melihat apakah dia dapat lebih memahami Liang Yi Sang Xuan Jing dan memberikan bantuan dalam memperbaiki fondasinya. Pernahkah kau berpikir untuk menyatukan potongan kecil tulang langit itu? Setelah keraguannya hilang, wanita berambut itu berinisiatif untuk mengemukakan suatu topik. Aku sudah memikirkannya, tapi aku sudah menyerah. Chen Qingyuan menjawab dengan jujur, tidak ada jalan keluar lain, jadi aku tidak berani mengambil risiko. Takut mati. Wanita berambut bergelombang itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Tidak, setelah mengalami banyak sekali perubahan hidup, bagaimana mungkin Chen Qingyuan takut mati? Kematian tidak menakutkan, hanya saja masih ada hal-hal yang harus dilakukan. Hanya ketika kita hidup, barulah ada harapan. Tidak mengambil risiko apapun adalah pilihan yang tepat. Gadis berambut panjang itu tidak bertanya lebih jauh dan tahu bahwa keinginan Chen Qingyuan adalah menyelamatkan gadis yang terjebak di area terlarang. Senior, tahukah kamu apa yang tidak biasa tentang tulang abadi? Chen Qingyuan bertanya. Setelah menyatukan tulang surgawi, ada kemungkinan besar seseorang akan kehilangan kesadaran dan menjadi gila. Berjalan di tanah orang mati kuno, gadis itu melihat situasi ini dan setelah bertanya dari berbagai aspek, dia sampai pada suatu kesimpulan. Belum lagi praktisi biasa, bahkan banyak kaisar di zaman kuno pun tak sanggup menahan kekuatan tulang abadi. Mereka yang berusaha mencapai keabadian dan memaksa fusi berakhir dalam kondisi menyedihkan. Misalnya, pendekar pedang berbintik tahi lalat bunga plum, yang bernama Ouyang Che, telah memasuki zona terlarang di zaman kuno dan dikendalikan oleh makhluk yang ternoda oleh hukum keabadian. Jiwanya hilang dan ia menjadi pion. Bertahun-tahun yang lalu, Ouyang Che dan Chen Qingyuan bersama-sama ketika kekuatan mengerikan datang dari tanah kuno orang mati, berniat untuk menangkap mereka dan mengendalikan mereka dengan kuat. Chen Qingyuan langsung menghadang pasukan pembunuh dari area terlarang.
Untungnya, karena aturan area terlarang, makhluk tak dikenal itu sangat dibatasi dan tidak bisa menggunakan cara yang terlalu kuat. Kemudian, gadis yang menegangkan di area terlarang itu mengambil tindakan dan menghalangi bencana bagi Chen Qingyuan. Perkembangan selanjutnya tidak diketahui dunia. Meskipun gila, ia telah berhasil lolos dari kendali hukum waktu dan telah hidup selama bertahun-tahun dengan cara alternatif. Ia bukan manusia atau hantu. Wanita berambut panjang itu melanjutkan merayu. Lalu, wanita dengan rambut gondrong itu membalikkan tangan kirinya, telapak tangan menghadap ke atas, lalu sebuah batu merah berbentuk oval melayang keluar. Menggigit. Dengan menjentikkan jarinya, gadis berbulu itu mendorong batu merah di depan Chen Qingyuan. Apa ini? Chen Qingyuan menatap batu itu dalam-dalam dan berkata dengan bingung. Ada jiwa yang tersegel di dalam, kurasa itu ada hubungannya denganmu. Gadis dengan rambut bergelombang itu masih bersikap acuh tak acuh. Jiwa. Meskipun tubuh Chen Qingyuan mengunci beberapa helai energi spiritual, dia tidak dapat menggunakan berbagai kekuatan magis dan tidak dapat melihat situasi spesifik di dalam batu merah tersebut. Sampai jumpa lagi, jangan malu-malu begitu. Terlalu malas menjelaskan, gadis berbulu itu meninggalkan beberapa patah kata dan menghilang. Tidak diketahui apakah ia kembali memasuki tanah kematian kuno atau pergi ke tempat lain. Desir. Saat gadis yang menegangkan itu pergi, ruang yang terbagi itu perlahan pulih. Chen Qingyuan dan Wang Taohua saling memandang lagi. Bagaimana dengan yang itu? Wang Taohua membelalakan matanya, melihat sekeliling, dan mengajukan pertanyaan. Sudah hilang. Chen Qingyuan menatap batu merah di tangannya dan berkata lembut. Dia meninggal begitu cepat, saya bahkan tidak sempat berbicara dengannya. Baru saja, ketika ruang itu terpisah, Wang Taohua menunggu dengan sabar, tak berani menggunakan cara apapun untuk mengganggunya. Tak disangka, setelah sekian lama menunggu, ia tak lagi melihat sosok wanita yang mendebarkan itu, dan hatinya dipenuhi rasa sakit yang tak tertahankan. Ada kemungkinan, Chen Qingyuan menghiburnya. Oh, Wang Taohua menghela nafas. Setelah beberapa lama, raut khawatirnya memudar dan ia tersenyum, setidaknya aku bisa melihat wajahnya dari dekat. Perjalanan ini sepadan. Wang Tua, tunjukkan padaku apa yang ada di sini. Chen Qingyuan menyerahkan batu merah di tangannya. Apa yang dia berikan? Wang Taohua menangkapnya. Ya, Chen Qingyuan mengangguk. Dia bilang ada jiwa di dalam. Mari kita lihat siapa itu. Setelah menerima jawaban yang akurat, Wang Taohua sangat bersemangat dan mulai menyelidiki. Tidak apa-apa kalau Anda tidak melihatnya, tetapi begitu Anda melihatnya, Anda akan terkejut. Bas. Wang Taohua bergidik, sedikit ketakutan tampak di wajahnya. Bukan karena aku takut dengan apa yang ada di dalam batu itu, tapi karena aku teringat banyak hal melalui jiwa ini. Sungguh mengerikan jika Anda memikirkannya, sampai sulit untuk tenang. Katakan padaku dengan cepat, apa yang terjadi? Reaksi Wang Taohua begitu kuat sehingga Chen Qingyuan menjadi cemas. Setelah merenung sejenak, Wang Taohua menenangkan emosinya yang gelisah dan berkata dengan suara yang dalam, jiwa Ouyang Ce. Apa? Mendengar suara itu, ekspresi Chen Qingyuan tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan kaget. Ouyang Ce dan Situ Lin lahir di era yang sama, pada awal zaman kuno, hampir 6 juta tahun yang lalu. Era di mana wanita berambut putih hidup bahkan lebih jauh lagi, pada akhir zaman kuno. Bagian jiwa Ouyang Ce yang hilang telah keluar dari area terlarang dengan selamat. Wang Taohua berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Tahukah kau apa artinya ini? Orang yang berkomplot melawan Ouyang Ce kemungkinan besar sudah mati. Bagaimana mungkin Chen Qingyuan tidak mengerti? Gelombang yang tak terlukiskan bergejolak di hatinya. Tak perlu dikatakan lagi di tangan siapa kematian itu terjadi. Mampu bertahan hidup di tanah jiwa kuno sampai sekarang, dan bahkan berencana menggunakan Ouyang Ce sebagai pion untuk memperjuangkan jalan agung, dapat dibayangkan bahwa keberadaan ini pasti sangat kuat, dan pasti menjadi kaisar tertinggi di zaman kuno. Namun, kemunculan wanita berambut putih itu mengacaukan segalanya. Sangat mungkin bahwa selama 10 tahun Chen Qingyuan menunggu, perang yang tidak terbayangkan oleh orang biasa telah pecah di kedalaman area terlarang. Hanya ada satu pemenang, dan tidak jelas seberapa parah cederanya. Seperti yang diharapkan darinya, dia sangat kuat. Kekaguman di mata Wang Taohua menjadi semakin kuat. Area terlarang kuno yang tak seorang pun bisa hindari tak mampu menghalangi jalan masuk dan keluar wanita berambut putih itu. Ia begitu kuat dan menakutkan. Chen Qingyuan menatap tanah jiwa kuno, tenang di permukaan tetapi bergejolak di hatinya. Saya penasaran, jika Kaisar Taiwei dan Permaisuri Zixi bertarung, siapa yang akan menang? Wang Taohua tahu bahwa dirinya tidak sebanding dengan makhluk-makhluk sesat yang tidak ditoleransi oleh Jalan Agung. Pikiran liar dan tak terkendali. Ayo pergi. Setelah sekian lama, Chen Qingyuan menekan pikirannya yang rumit dan mengusulkan untuk meninggalkan tempat ini. Mengembalikannya padamu. Wang Taohua mengembalikan batu merah itu dengan rasa iri yang tak terselubung di matanya. Anak ini sungguh beruntung karena Permaisuri Zixi dapat merawatnya dengan baik.
Mengapa aku tidak seberuntung itu saat itu, dan mengapa aku harus diburu oleh musuh-musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya? Semakin ia memikirkannya, semakin marah ia. Wang Taohua ingin sekali menghajar Chen Qingyuan untuk melampiaskan amarahnya. Namun, ia tahu bahwa Chen Qingyuan adalah orang yang pantang menyerah sampai ia dendam, jadi ia hanya bisa memikirkannya dan tidak berani bertindak. Perselisihan di Changyuzu telah berakhir untuk sementara waktu. Keduanya berjalan melintasi langit berbintang dan menuju Shenzhou. Setelah bimbingan dan arahan wanita berambut putih itu, Chen Qingyuan menjadi tercerahkan dan memiliki pemahaman yang jelas tentang jalan masa depan, dan kemungkinan untuk memulihkan fondasinya pun meningkat pesat. Sekarang setelah aku secara tidak sengaja mendapatkan jiwa Ouyang Che, aku harus menggunakannya. Temukan Ouyang Che sesegera mungkin, bantu dia keluar dari masalah, kembali ke jati dirinya yang sebenarnya, dan sambut kehidupan baru. King Zong, Chen Qingyuan memutuskan untuk kembali dan melihat-lihat. Memanggil, dengan perlindungan Wang Taoyin, itu sangat aman. Jika mereka lelah setelah bepergian, mereka akan naik kapal perang dan duduk di haluan, mengagumi langit berbintang dan mencicipi anggur terbaik di dunia. Ia melintasi galaksi tanpa batas dan keluar dari batas Changyuzu. Saat ia perlahan mendekati Northern Wilderness, Chen Qingyuan merasakan gejolak emosi yang tak terlukiskan di hatinya. Alisnya sedikit berkerut, dengan sedikit kesedihan dan sedikit kerinduan. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di Northern Wilderness dengan selamat. Ayo pergi ke galaksi Fuliu. Chen Qingyuan tiba-tiba berkata. Bagus. Wang Taoqin sedikit tertegun, dan mengangguk tanpa menanyakan alasannya. Mengubah arah pergerakan kapal perang agar bergerak lebih cepat. Galaksi Fuliu sunyi dan tidak ada jejak fluktuasi mekanis. Sejak pertempuran di area terlarang berakhir tahun itu, sangat sedikit orang yang berani mendekat, apalagi tinggal di sini. Meskipun sisa-sisa perang telah terhapus, orang-orang masih sangat takut terhadap tempat ini dan menjauhinya. Di daerah terlarang Jinshui, salju lebat turun. Berdiri di haluan, menatap area terlarang, raut wajah Chen Qingyuan sedikit berubah. Bibirnya sedikit terbuka, seolah hendak berbicara. Secerca kesedihan dan kerinduan memenuhi matanya, dan hatinya sedikit sakit. Wang Taoyin juga menatap area terlarang dengan ekspresi serius. Sayangnya, saya tidak bisa menyaksikan pertarungan di area terlarang itu dengan mata kepala saya sendiri. Konon, Chen Qingyuan menggunakan teknik terlarang untuk melawan banyak mayat kaisar sendirian dan bahkan berhasil menang. Namun, seiring berjalannya waktu, teknik terlarang tersebut justru menjadi bumerang, dan ia terganggu oleh kekuatan persepsi, hingga akhirnya dikalahkan. Untungnya, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan merobek 9 langit dan mengakhiri perang dalam sekejap mata. Kekuatan itu juga menyegel jenazah kaisar di area terlarang, dan kerusuhan pun berakhir. Tidak seorang pun di dunia tahu dari mana datangnya jari misterius yang mengerikan itu, tetapi setelah Wang Taoyin bertanya berulang kali, dia mengetahui sumbernya dan sangat terkejut. Kaisar Agung Taiwei menenangkan dunia dengan satu jari. Dalam kasus ini, bos yang menakutkan ini kemungkinan masih hidup. Memikirkan hal ini, Wang Taoyin merasa sedikit gugup. Pertemuan orang-orang terkemuka akan mengantarkan era kemakmuran. Melihat ke kejauhan, Wang Taoyin terinspirasi. Setelah mencari cukup lama, Chen Qingyuan memejamkan mata, menyingkirkan ekspresi wajahnya yang rapuh dan sedih, berbalik menghadap Wang Taoyin, dan berkata dengan nada tenang, silakan. Kapal perang mulai berlayar menuju wilayah terdekat, galaksi teratai kembar. Tak lama kemudian, mereka tiba di Qingzhou. Sebuah kapal perang tiba-tiba muncul di luar sekte, segera menarik perhatian banyak orang, yang memperlakukannya dengan hati-hati. Tepat ketika dia hendak mengirim seseorang untuk mencari tahu siapa pengunjung itu, dia melihat Chen Qingyuan keluar dari kabin. Guru, paman guru, para murid yang bertugas telah melihat potret Chen Qingyuan berkali-kali. Meskipun Chen Qingyuan tampak sangat tua sekarang, mereka masih bisa mengenalinya sekilas dan berseru kaget. Adik laki-laki kembali. Banyak penatua inti maju satu demi satu, kegembiraan di wajah mereka tidak dapat disembunyikan. Aku senang kamu kembali. Banyaknya kerumunan orang membuat gerbang gunung yang semula kosong tiba-tiba menjadi penuh sesak. Untuk sesaat, Qingzhou terguncang, dan seluruh Singqi tampak gemetar. Wang Taozhen menggunakan kekuatan yang lembut untuk menempatkan Chen Qingyuan di pintu masuk Qingzhou. Kemudian, ia mengecilkan kapal perang itu dalam sekejap, memasukkannya ke dalam tasnya, dan menjatuhkannya di samping Chen Qingyuan. Maaf telah membuatmu khawatir. Menghadapi tatapan penuh harap dari kerabatnya di sekte itu, Chen Qingyuan menjawab sambil tersenyum. Para tetua mengungkapkan kekhawatiran dan mendapati bahwa kondisi kesehatan Chen Qingyuan agak buruk. Vitalitasnya telah habis, dan sekilas, umur hidupnya hanya 2 hingga 300 tahun. Kegembiraan di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan kekhawatiran yang mendalam muncul di wajahnya. Setelah mengobrol sebentar, Chen Qingyuan meminta semua orang untuk tidak khawatir dan mengatakan sesuatu yang sedikit lelah. Semua orang memberi jalan kepadanya dan berhenti berbicara.
Setelah kembali ke kediamannya, Chen Qingyuan akhirnya bisa merasa damai dan tenang. Adapun Wang Taoyin, seorang tetua awalnya mengatur agar dia beristirahat di kuil yang sangat elegan, tetapi dia menolak dan bersikeras mengikuti Chen Qingyuan, dengan dalih untuk melindunginya. Sekarang kita telah mencapai Qingzhong, tidak ada bahaya. Apa rencanamu selanjutnya? Wang Taoqin sedang berbaring di kursi goyang yang sangat nyaman, merasa rileks. Istirahatlah beberapa tahun dan keluarlah lagi segera. Chen Qingyuan berdiri di dekat pagar, dengan tebing di depannya, lautan awan bergulung-gulung, dan burung-burung spiritual beterbangan. Apa yang harus kita lakukan dengan jiwa Ouyang Che? Wang Taoyin punya pertanyaan lain. Tunggu, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Tidak ada gunanya mencari secara membabi buta. Ia bisa mempersembahkan jiwanya kepada si Tulin saat bertemu lagi. Atau, ia bisa menunggu sampai saudara Nan Gong kembali dan Chen Qingyuan menjelaskan situasinya kepadanya, lalu ia bisa menanganinya sesegera mungkin. Panggilan. Saat itu angin sepoi-sepoi bertiup ke wajahku, meniup ujung-ujung baju dan rambutku. Wang Taoqin merasakan seseorang datang ke pintunya, tetapi ia terlalu malas untuk memperhatikan. Ia menutup mata dan mulai tidur siang. Dadada, Lin Changsheng, mengenakan pakaian hitam muda, menyelesaikan pekerjaannya dan bergegas. Kakak senior, Chen Qingyuan berbalik dan menatap mata Lin Changsheng saat dia mendorong pintu hingga terbuka, sambil tersenyum tipis. Jalani saja, Lin Changsheng menghampiri dengan wajah gembira dan menepuk bahu Chen Qingyuan dengan lembut. Ada beberapa kerutan lagi di sudut matanya, menandakan kelelahan dan kesedihan selama bertahun-tahun. Ketika saudara bertemu, tentu saja mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Lin Changsheng secara alami melihat Wang Taoyin berbaring di kursi goyang dengan tatapan bingung di matanya. Jangan khawatir tentang dia, mari kita duduk dan bicara perlahan. Chen Qingyuan menunjuk ke meja batu di sebelahnya dan menuangkan 2 cangkir teh. Selama bertahun-tahun, situasi keseluruhan telah berubah. Setelah itu, Lin Changsheng menjelaskan secara singkat situasi terkini dan menyatakan dengan jujur semua aspek situasi Qingzhong saat ini. Keduanya berbicara lama, menyebutkan 2 murid terdaftar Chen Qingyuan, dan juga membicarakan beberapa hal menarik tentang para tetua tamu. Perlahan-lahan, kegembiraan di wajah Lin Changsheng memudar, dan dia menjadi sangat serius. Adik laki-laki, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantumu dengan kondisi fisikmu? Jangan khawatir, saudaraku. Aku punya solusiku sendiri. Senyum Chen Qingyuan lebih santai. Apapun yang Anda butuhkan, tanyakan saja. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Lin Changsheng bersedia mengorbankan nyawanya jika dia dapat membantu Chen Qingyuan keluar dari kesulitannya saat ini. Hei, Chen Qingyuan menatap pria itu dengan tatapan meyakinkan, jangan bicarakan hal-hal sopan ini di antara kita. Dahulu kala, Lin Changsheng berpikir bahwa begitu dia melintasi wilayah jembatan ilahi, dia akan mampu menopang langit dan meringankan tekanan pada Chen Qingyuan. Faktanya, kesulitan yang dihadapi Chen Qingyuan jauh melampaui imajinasi dan tidak tersentuh. Kedua saudara itu saling tersenyum. Pada saat ini, terdengar langkah kaki ringan di luar pintu. Murid Yun Qingmo, memohon untuk bertemu guru. Seorang pemuda berjubah brokat bercorak awan, dengan suasana hati yang gugup dan cemas, membungkuk dan berseru keras melalui pintu yang dipenuhi pola-pola hukum. Lalu, orang lain datang. Pengunjung itu, yang mengenakan gaun panjang berwarna biru muda, tak lain adalah Tang Waner. Ia pun membungkuk dan berseru, murid Tang Waner, aku mohon bertemu dengan guruku. Chen Qingyuan, yang duduk di dalam pintu, tentu saja berpikir bahwa ia akan bertemu dengan murid terdaftar itu lagi. Ia tidak terkejut dan tampak sangat tenang. Lin Changsheng melambaikan tangannya dan membuka kunci pintu. Dengan suara, ding, pintu terbuka. Selama di Qingzhong, Yun Qingmo dan Tang Waner berinteraksi dan menjadi cukup akrab. Keduanya bertukar pandang, mengumpulkan keberanian, melangkah maju, dan melangkah maju. Orang yang paling gugup tentu saja Yun Qingmo. Beberapa helai keringat dingin mengucur dari dahinya, dan beberapa gambaran buruk terus bermunculan di benaknya. Kalau dipikir-pikir lagi, aku hampir saja menjadi muridnya. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri karena kurang berpandangan dan tidak mengenali identitas asli guruku, sehingga kehilangan kesempatan yang begitu baik. Sekarang, Yun Qingmo takut diusir oleh Chen Qingyuan, jadi dia menundukkan kepalanya ketika masuk, melirik sekeliling dengan sudut matanya. Dia sangat gugup, dan gerakannya agak kaku. Guru sekte. Keduanya memberi hormat bersama. Waner, apakah kamu terbiasa tinggal di Qingzhong? Chen Qingyuan mengabaikan Yun Qingmo untuk sementara waktu dan mengalihkan pandangannya ke Tang Waner, bertanya tentang situasi terkini Yun Qingmo dengan nada lembut. Itu kebiasaan. Tang Waner melangkah maju, membungkuk sedikit, dan menjawab dengan serius, para tetua di sekte ini memperlakukanku dengan sangat baik. Aku tidak pernah diperlakukan tidak adil. Biasakan saja, Qingzhong akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Chen Qingyuan tersenyum lega. Terima kasih, guru, dan terima kasih, Master Sekte.
Tang Waner membungkuk pada mereka berdua. Lihatlah betapa bijaksananya gadis ini. Dia tidak mengabaikan ketua sekte. Kemudian, Chen Qingyuan bertanya kepada Tang Waner tentang masalahnya dalam kultivasi dan memberinya beberapa petunjuk untuk memperluas masa depannya. Seiring berjalannya waktu, tekanan Yun Qingmo meningkat. Guru telah mengabaikanku. Apakah dia akan mengeluarkanku dari sekte? Kalau saya benar-benar diusir, apa yang harus saya lakukan? Kamarnya begitu besar, di mana aku bisa menemukan tempatku? Segala macam pertanyaan bermunculan di benak Yun Qingmo, pikirannya rumit dan hatinya gelisah. Kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya Siksu tidak pernah benar-benar mengakui bahwa ia adalah muridnya. Ia hanya mengandalkan takdir yang ditinggalkan leluhurnya. Pikiran acak, tidak terkendali. Dia mempertahankan postur membungkuk, menurunkan alisnya dan melihat jari-jari kakinya, menggigit bibirnya dengan erat, dan dia sudah membayangkan betapa kotornya dia akan terlihat ketika dia diusir. Jika pikiranmu tidak kuat, bagaimana engkau bisa mencari pencerahan? Chen Qingyuan melihat semua perilaku Yun Qingmo dan mulai mengkritiknya. Setelah jeda sejenak, Yun Qingmo menyadari bahwa ia sedang disapa. Ia segera melangkah maju, berusaha tetap tenang, "Guru, saya tidak cukup mampu. Saya minta maaf telah mempermalukan Anda. Awalnya aku ingin memanggilnya guru, tetapi saat kata-kata itu sampai di bibirku, aku tak sanggup mengucapkannya dan aku menahannya. Kamu terlalu sensitif. Kamu akan menderita di masa depan." Chen Qingyuan tidak berdaya. Muridnya salah. Yun Qingmo menelan ludah dan merendahkan dirinya sendiri lagi. Menengadah. Chen Qingyuan tegas. "Ya." Setelah menerima perintah, Yun Qingmo merenung sejenak, perlahan menegakkan punggungnya, mengangkat matanya dan menatap pria itu dengan ekspresi tenang. "Aku sudah bicara dengan pamanmu tentangmu. Meskipun kamu agak bodoh, kamu bersedia menanggung kesulitan dan kamu baik-baik saja." Chen Qingyuan mengomentarinya dengan nada memuji. Ketika Yun Qingmo mendengar ini, matanya jelas tertegun sejenak. Saat berikutnya, Yun Qingmo bereaksi, ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menahannya, dan membungkukkan tangannya untuk memberi salam. "Murid pasti akan bekerja lebih keras di masa depan. Pamanmu adalah gurumu," jadi dia mengakui identitas Yun Qingmo. Meskipun anak ini agak bingung, dia masih bisa memahami makna terdalam di baliknya, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. "Karaktermu agak aneh, jadi sebaiknya kau tinggal di hutan bambu Mohua untuk sementara waktu," kata Chen Qingyuan. "Aku hanya menggodamu sedikit dan kamu kehilangan kesabaran. Jika saya menghadapi masalah besar di kemudian hari, saya tentu tidak akan panik. Saya akan mematuhi perintah guru." Kekuatan Yun Qingmo dalam berbicara meningkat secara nyata, dan dia tidak lagi gugup. Hutan bambu Moe adalah tempat rahasia Sekte Qing, yang khusus digunakan untuk melatih mentalitas para muridnya. Tempat ini sangat istimewa. "Waner, kalau kamu sudah siap, ayo kita pergi ke Gunung Qingdao." Chen Qingyuan mengalihkan pandangannya dan berbisik, "Jangan khawatir, tunggu sampai kamu memutuskan. Tapi aku harus mengingatkanmu, kamu hanya punya satu kesempatan. Murid pasti akan memberikan segalanya." Tang Waner mengerutkan bibir merahnya, tatapan matanya tegas dan tak tergoyahkan. "Setelah lulus penilaian di Gunung Qingdao, Anda dapat menjadi murid sejati Chen Qingyuan. Begitu juga denganmu, nak." Chen Qingyuan melirik Yun Qingmo dan berkata, "Setelah kau lulus ujian, kau bisa menjadi murid pribadiku." Putih. Yun Qingmo menjadi gugup. Artinya, siapapun yang lulus ujian Gunung Qingdao terlebih dahulu akan menjadi kakak atau adik tertua. Selama bertahun-tahun, keduanya memperlakukan satu sama lain seperti kakak beradik senior dan junior. Namun, masa depan mungkin berbeda. "Sudah berakhir, kalian boleh datang." Chen Qingyuan lelah. Kedua pria itu membungkuk dan perlahan mundur ke pintu. Setelah keluar, keduanya memberanikan diri menegakkan punggung dan menghela napas panjang. "Saudara Yun, mari kita bekerja sama." Sudut mulut Tang Waner sedikit terangkat, dan suaranya lembut. "Baiklah," kata Yun Qingmo, "ayo kita lulus ujian bersama. Jika aku lulus ujian terlebih dahulu, aku takut kakak laki-lakiku akan menjadi adik laki-lakimu." Tang Waner meninggalkan komentar menggoda lalu terbang terbawa angin. Petik 2. Tekanan di hati Yun Qingmo tiba-tiba meningkat. Ia mengepalkan tinjunya dan diam-diam bersumpah untuk menjadi kakak laki-lakinya. Setelah beberapa saat, Yun Qingmo melayang ke udara dan berlari menuju hutan bambu Mohua untuk menajamkan pikirannya. Setelah menggoda muridnya sebentar, Chen Qingyuan merasa lebih gembira dan mulai bersulang dengan kakak seniornya Lin Changsheng. Aroma anggur yang kaya menarik perhatian tamu-tamu terhormat. Di luar pintu berdiri seorang lelaki tua berpakaian preman. Dia tampak seperti lelaki tua tetangga, sangat ramah. Kembali ke alam, 9 langkah jembatan ilahi. Namanya Yan Ze, ia berasal dari prefektur Changyu, dan ia lahir dalam keluarga juru masak. Senjata tahu kelahirannya adalah pisau dapur. "Datang." Chen Qingyuan memandang koki tua yang berdiri di luar pintu, tersenyum cerah dan mengundangnya.
Saya sangat lancang, mohon jangan salahkan saya, rekan Tao. Koki tua itu sangat gembira mendengar bahwa Chen Qingyuan telah kembali dan sangat ingin bertemu dengannya. Tidak perlu bersikap sopan, silakan duduk. Chen Qingyuan berdiri untuk menyambutnya. Berkat kebaikanmu, aku bisa memasuki Dao. Ikatan ini begitu dalam sehingga aku tak akan pernah melupakannya, kata si juru masak tua sambil membungkuk. Kamu sopan sekali. Kalau kamu butuh bantuan saudara Yan di masa depan, aku tidak akan ragu. Chen Qingyuan membalas salam. Tentu saja, katakan saja apa yang ingin kau katakan, dan aku pasti akan membantumu, janji koki tua itu. Mereka saling tersenyum, duduk dan minum. Seseorang yang luar biasa telah tiba. Wang Taoqin terbangun dari kantuknya, membuka matanya, dan menghampiri untuk melihatnya. Sebuah halaman yang tenang dan elegan, terletak di lautan awan. Aroma anggur memenuhi udara dan terbawa angin. Chen Qingyuan, Lin Changsheng, Wang Taohua, dan Yan Ze duduk mengelilingi meja batu, dengan tebing curam di sisinya. Siapa namamu, rekan Taois? Wang Taohua memandang koki tua itu dan tidak meremehkannya. Di masa-masa makmur saat ini, siapapun yang dapat melangkah ke langkah ke-9 jembatan ilahi dapat dianggap sebagai orang terkemuka dan memenuhi syarat untuk memperjuangkan takdir surga. Saya Yan Ze. Si koki tua tersenyum dan memberi hormat. Persik. Wang Taohua hanya mengatakan satu kata. Rekan Taois Tao, senang bertemu dengan Anda. Karena tidak mampu mengetahui kekuatan Wang Taohua yang sebenarnya, koki tua Zheng Yu memperlakukannya dengan hina, diam-diam menduga bahwa kekuatan pihak lain tidak boleh kurang dari kekuatannya sendiri. Setelah beberapa kata sopan, mereka berempat mengangkat gelas mereka dan suasana pun harmonis. Karena kita bisa duduk bersama, itu adalah takdir. Oleh karena itu, si juru masak tua itu berkata, sekarang kita punya anggur yang enak, bagaimana mungkin kita tidak punya makanan untuk dimakan bersama anggur itu? Mendengar ini, rekan Taois ingin memamerkan keahliannya. Mata Chen Qingyuan berbinar dan nafsu makannya meningkat. Maaf atas presentasinya yang buruk, kata koki tua itu dengan rendah hati. Makanan yang kubawa tidak segar, jadi aku terpaksa menggunakan apa yang ada. Sambil berbicara, koki tua itu berjalan ke ruang terbuka di samping dan mengeluarkan seperangkat peralatan dapur, meja dan kursi, serta berbagai bahan. Hal yang paling menarik perhatian adalah pisau dapur di tangan koki tua itu. Sekilas saja, Wang Taohua sudah tahu kualitas pisau dapur itu. Dengan raut wajah terkejut, ia berbisik, senjata semi kekaisaran. Wang Taohua belum pernah mendengar tentang pisau dapur kelas kuasa Emperor sebelumnya, dan sangat terkejut melihatnya kali ini. Chen tua, keterampilan memasak orang ini cukup bagus, kan? Wang Taohua bertanya dengan suara rendah. Bagus sekali. Chen Qingyuan mengacungkan jempol dan memuji tanpa ragu. Oh, Wang Taohua mulai tertarik, dan dia merasa sedikit penasaran, kalau begitu aku harus mencobanya. Saya lupa memberitahu Anda, orang ini dari Changyuzu. Saya pernah berurusan dengannya sebelumnya. Chen Qingyuan menyebutkannya. Ternyata itu dia. Setelah mengobrol di sini, Wang Taohua tiba-tiba mengerti. Dulu, ketika mereka berdua berada di Provinsi Changyu, seorang pria yang sangat berkuasa datang berkunjung. Namun, Wang Taohua belum pulih sepenuhnya saat itu, jadi ia tidak ikut bersenang-senang. Hanya Chen Qingyuan yang pergi sendirian. Setelah Chen Qingyuan kembali, dia menjelaskan seluruh ceritanya. Keahlian memasaknya luar biasa, sungguh luar biasa. Chen Qingyuan telah menyantap makanan lezat dari banyak tempat, tetapi tidak ada satupun yang dapat menandingi ikan kukus buatan koki tua itu. Kali ini, akhirnya aku bisa merasakannya lagi. Mereka bertiga minum anggur, mengobrol tentang beberapa hal biasa, dan menunggu dengan tenang. Meskipun aku belum makan apapun, aromanya begitu harum sehingga membangkitkan selera makanku, dan air liurku mulai keluar, dan aku sangat bersemangat. Beberapa hidangan kecil, saya harap Anda puas. Sesaat kemudian, koki tua itu membawa 4 hidangan ke meja dengan senyum tulus di wajahnya. Memasak sendiri adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup bagi seorang koki tua. Tentu saja tidak semua orang memenuhi syarat untuk memakan makanan buatannya. Terima kasih, senior. Lin Changsheng sopan. Master Sekte Lin telah berbicara. Si juru masak tua segera mengembalikan hadiah itu. Meskipun tingkat kultivasi Lin Changsheng tidak terlalu tinggi, hanya berada di langkah keempat jembatan ilahi, latar belakangnya sangat mendalam dan koneksinya luas, jadi tidak seorang pun berani menyinggung perasaannya. Coba saja, karena mereka semua adalah keluarga, Chen Qingyuan tidak ragu untuk berbicara dengan sopan. Ia mengambil sepasang sumpit, mengambil sepotong daging yang empuk dan berair, dan perlahan memasukkannya ke dalam mulutnya. Daging ular piton salju utara. Chen Qingyuan mencicipi sumber tekstur daging dalam satu gigitan. Tepat sekali, koki tua itu mengangguk. 10 tahun yang lalu, saya membeli daging segar berkualitas tinggi ini dari kamar dagang kota. Rasanya sangat enak. Wang Taohua menggigit hidangan itu beberapa kali, ekspresinya sedikit berubah, dan dia memberikan penilaian yang sangat tinggi.
Keahlian senior mungkin tak tertandingi oleh siapapun di dunia. Setelah mencicipi hidangan itu, Lin Changsheng meletakkan sumpitnya, menyesap anggur, dan berseru kagum. Kau terlalu baik. Senyum di wajah koki tua itu semakin merekah. Bagi seorang koki, masakannya diakui orang lain adalah kenikmatan terbesar dan membuatnya bahagia. Dengan cara demikian, mereka berempat minum dan makan sambil berbincang tentang dunia. Mari kita bicara tentang situasi terkini dari zaman dahulu. Menghitung orang-orang hebat sepanjang sejarah, saya menyesali penyesalan sejarah. Kisah-kisah tentang pahlawan-pahlawan bersejarah tak ada habisnya. Bahkan tokoh-tokoh paling tragis di suatu era tertentu pun dapat digambarkan dalam 300 kalimat, masing-masing mengungkapkan pandangan mereka sendiri. Waktu itu kejam, tak terhitung pahlawan yang gugur dalam mengejar keabadian. Sebuah desahan bagaikan sebotol anggur yang baik. Di antara para pahlawan, hanya rekan Daois Chen yang bisa mencapai puncak. Masa depan menyimpan kemungkinan tak terbatas. Koki tua itu tidak membicarakan orang lain, menatap Chen Qingyuan dan berbicara dengan suara serius dan penuh semangat. Seketika, semua orang menatap Chen Qingyuan, tanpa sedikit pun keraguan di mata mereka, hanya harapan. Itu berlebihan. Chen Qingyuan tertawa mengejek, aku hanya orang yang tidak berguna sekarang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kata juru masak tua itu. Saya yakin tidak akan lama lagi rekan Daois Chen akan pulih dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saya harap begitu. Meskipun Chen Qingyuan memiliki rencana untuk masa depan, siapa yang tahu apakah itu akan berhasil. Mereka mengganti topik pembicaraan ke topik yang lebih ringan agar suasana tidak terlalu suram. Setelah 3 putaran minuman, mereka pergi satu demi satu. Si juru masak tua itu berulang kali meyakinkan bahwa asal Chen Qingyuan mengucapkan sepatah kata pun, dia akan rela melewati gunungan pedang dan lautan api demi membalas kebaikannya dalam memberikan dharma. Qingzong bertanggung jawab atas banyak wilayah, dan ada banyak sekali masalah sepele yang menumpuk setiap hari yang perlu ditinjau oleh Lin Changsheng, jadi tentu saja dia tidak bisa tinggal lama di sini. Wang tua, apakah kamu ingin menjadi pejabat tamu di Sekte Qing? Chen Qingyuan memandang Wang Taohua yang menolak pergi, mengambil beberapa langkah lebih dekat, dan bertanya. Tidak, Wang Taohua menolak tanpa ragu, kamu pasti punya niat jahat, aku tidak akan tertipu. Bagaimana mungkin aku punya niat buruk menerima posisi tetua tamu? Chen Qingyuan menjawab, ini undangan yang tulus. Aku pasti tidak akan mencoba menipumu. Sekte Qing sekarang memiliki fondasi yang kuat dan banyak tetua tamu, jadi mustahil ada bahaya yang akan terjadi. Jika kau membawaku masuk, bukan hanya akan sia-sia, tapi kau juga harus membayar gaji tambahan. Dengan gaya kerjamu, kau tidak akan melakukan bisnis yang akan merugikanmu. Wang Taohua berkata dengan waspada. Sebagai pejabat tamu, tentu saja Anda harus memikul tanggung jawab dan kewajiban tertentu. Sesekali, Anda harus berkhotbah kepada para pengikut sekte. Chen Qingyuan berkata, lagi pula, siapa bilang saya akan memberi Anda gaji? Anda memiliki keluarga kaya dan tidak kekurangan sumber daya. Petik 2. Petik 2. Mendengar ini, Wang Taohua terdiam lama. Ia menggertakkan giginya dan melotot, teman baik, kamu pelit sekali. Karena kamu tinggal di Qingzong dan tidak akan pergi untuk sementara waktu, aku akan mencarikan sesuatu untukmu. Chen Qingyuan tersenyum hangat. Tidak apa-apa kalau aku melindungimu secara cuma-cuma akhir-akhir ini, tapi kau malah ingin aku mengajarimu secara cuma-cuma. Beraninya kau, Wang Taohua berkata dengan marah. Kamu baik sekali. Chen Qingyuan berkulit tebal dan mengangguk sambil tersenyum. Gulungan. Sebagai tanggapan, Wang Taohua memutar matanya dan berteriak keras. Putra tetua tamu tidak memperoleh hasil apapun dalam waktu singkat. Wang Taohua belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu sebelumnya. Ia tidak menyembunyikan perasaannya dan langsung memanggilnya bajingan. Pokoknya, tidak akan sakit. Setelah dimarahi, Chen Qingyuan tidak merasakan apa-apa di hatinya dan bersikap seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Jika kau ingin aku berkhotbah kepada orang-orang Sekte Qing, itu bukan hal yang mustahil. Wang Taohua memutar matanya dan mendapat sebuah ide. Tiba-tiba aku tidak punya ide lagi sekarang, lupakan saja. Dengan pengalaman Chen Qingyuan, dia langsung menduga bahwa Wang Taohua pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk, jadi dia segera menghentikannya, membuatnya cemas dan tidak dapat menggunakan kekuatannya. Petik 2. Petik 2. Wajah Wang Taohua menjadi gelap dan senyum di sudut mulutnya membeku. Setelah beberapa lama, Wang Taohua menyingsingkan lengan bajunya, tampak sangat kesal. Ia menerjang maju dengan agresif dan berteriak, kau bercanda. Aku ingin bertarung 1 lawan 1 denganmu. Bagaimana aku bisa melawanmu dalam kondisi seperti ini? Chen Qingyuan mencibir, kalau kau mau melawan, silakan saja. Tapi ingat, ketika aku punya kesempatan, aku pasti akan menghapus rasa malu hari ini. Petik 2. Petik 2. Wang Taohua yang hendak bertindak, segera kehilangan sebagian besar kesombongannya.
Sejujurnya, ia takut akan pembalasan di masa mendatang. Misalnya, suatu hari ketika ia sedang berjalan di jalan, Chen Qingyuan akan meletakkan karung berpola Tao tertinggi di kepalanya dan memukulinya dengan keras, dan ia mungkin tidak hanya akan memukulnya sekali. Wang tua, kau pemarah. Qi dan darahmu mudah mengalir balik, menyebabkan luka dalam. Chen Qingyuan melangkah maju, merangkul bahunya, dan tersenyum ramah, kita semua teman baik. Bertengkar hanya akan merusak hubungan. Sejujurnya, Chen Qingyuan khawatir Wang Taohua akan marah dan tiba-tiba menyerangnya. Jika itu terjadi, dia pasti akan dipukuli secara sepihak, dan bahkan jika dia membalasnya nanti, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia telah menderita kerugian hari ini. Jadi, demi keselamatan, segera kendalikan situasi dan jangan mengacaukannya. Heh, Wang Taohua menaruh tangannya di dada, wajahnya pucat pasi. Apa yang kau pikirkan barusan? Chen Qingyuan berkata sambil tersenyum. Aku akan beritahu kamu. Wang Taohua marah dan mendengus dingin. Kalau begitu, kita bicarakan nanti saat kamu mau. Chen Qingyuan menghibur. Bajingan. Setelah mengumpat, Wang Taohua masih merasa tidak puas dan hanya bisa menghabiskan anggur itu dalam tegukan besar. Masuk satu telinga, keluar di telinga yang lain. Chen Qingyuan duduk di kursi kayu, menghadap lautan awan, matanya terkadang gelap dan suram, terkadang jernih dan transparan. Ia merenungkan situasi dunia dan merencanakan jalan yang akan ditempuhnya di masa depan. Chang Yuzu dan kelompoknya memecahkan banyak keraguan tentang kitab suci ilahi tertinggi dari wanita berambut putih, dan tibalah waktunya untuk memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mengingat kondisi fisiknya saat ini, ia hanya memiliki beberapa ratus tahun lagi untuk hidup. Jika kultivasinya tidak dapat dipulihkan dengan cepat, kecuali ia memiliki benda pemanjang kehidupan yang paling canggih, kehidupan ini kemungkinan besar akan berakhir. Beberapa tempat perlu dikunjungi. Chen Qingyuan tidak berencana untuk langsung mengasingkan diri. Jauh di lubuk hatinya, ia selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Jika hal itu tidak diselesaikan, akan sulit baginya untuk tenang. Tempat di mana aku berada adalah tempat yang pernah aku kunjungi sebelumnya, kampung halaman yang terkubur dalam ingatanku. Setelah perang kuno berakhir, sisa-sisa Chen Qingyuan bereinkarnasi 9 kali sebelum dibentuk kembali seperti sebelumnya dan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak lagi. Meskipun 8 orang pertama meninggal muda, mereka juga merupakan bagian dari perjalanan panjang kehidupan dan tidak dapat diabaikan. Wow, angin bertiup, dan seorang tamu datang ke pintu. Lai Yi mengenakan gaun hijau panjang dan bertubuh ramping. Ia tampak seperti pengunjung dari luar angkasa, tidak cocok dengan dunia biasa. Ia memiliki temperamen yang luar biasa dan tampak seperti makhluk abadi yang terbuang. Pria berbaju biru itu bernama Situlin, dan latar belakangnya mengerikan. Berdasarkan latar belakang generasinya, ia adalah leluhur putra mahkota Nangongge. Kitab suci ciptaannya telah menjadi tabu, tak dikenal dunia. Beberapa hari yang lalu, Situlin tiba-tiba menyadari adanya fluktuasi pola dao yang tidak normal. Setelah sedikit perhitungan, ia mendapatkan hasilnya. Maka, ia bergegas ke Qingzhong dari tempat persembunyiannya. Setibanya di gerbang, ia diam-diam mengirim pesan kepada Lin Changsheng, menyapa sebagai tanda hormat dan menjelaskan bahwa ia datang untuk mencari Chen Qingyuan. Lin Changsheng tidak tahu pasti identitas dan asal-usul Situlin. Ia hanya melihat bahwa orang ini pernah berinteraksi dengan saudara Nangong, jadi ia berpikir bahwa orang ini pastilah seorang guru yang tidak boleh tersinggung, jadi ia memperlakukannya dengan hormat. Senior, Chen Qingyuan melihat orang itu datang keluar dan mengundangnya masuk. Dia tampak acuh tak acuh dan tidak terkejut. Metode deduksi Situlin tidak kalah dengan metode deduksi milik saudara Nangong. Akan sangat memalukan jika dia tidak bisa menangkap jejak apapun dari masalah ini. Maaf atas gangguannya. Situlin mengucapkan beberapa patah kata sopan dan berjalan perlahan ke arahku. Aku yakin kau tahu betul tujuanku. Duduklah, minumlah secangkir teh, dan mengobrol perlahan. Chen Qingyuan berjalan ke meja dan menuangkan teh sendiri. Wang Taohua, yang sedang minum sendirian, menatap Situlin dengan ekspresi serius saat ia mendekat, berpikir dalam hati, hanya sedikit orang yang berurusan dengan Chen yang sederhana. Orang ini, sulit ditebak. Situlin seperti lautan, tanpa dasar. Teman Wang, senang bertemu denganmu. Pada saat ini, Situlin menoleh dan menatap Wang Taohua, dengan senyum tipis di bibirnya, dan mengucapkan nama belakangnya dalam satu kata. Kelopak mata Wang Taohua sedikit berkedut. Orang di depannya mungkin tahu identitasnya, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang orang ini. Dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia tetap tenang dan menjawab, rekan Taois. Setelah duduk, Chen Qingyuan dan Situlin saling memandang. Tanpa berbasa-basi, ia mengeluarkan batu merah dan meletakkannya dengan lembut di atas meja. Wajah Situlin tampak gembira saat ia melirik batu merah itu. Ia menghela napas, aku hanya ingin tahu bagaimana cara mengisi jiwa Ouyang Ce yang hilang. Benar-benar tepat waktu. Saudara Ouyang, bagaimana kondisimu saat ini?
Chen Qingyuan bertanya. Tidak sadarkan diri, tetapi hidup. Situ Lin turun tangan dan dengan paksa memutuskan hubungan Ouyang Che dengan kawasan terlarang kuno, menyebabkan vitalitas Ouyang Che memudar dan jiwa yang tersisa di tubuhnya menjadi sangat tidak stabil, sehingga ia pun jatuh ke dalam koma yang dalam. Dia telah melakukan beberapa persiapan sebelum Situ Lin, menstabilkan situasi, dan menyelamatkan nyawa Ouyang Che. Namun, membangunkan Ouyang Che lebih sulit. Saat saya khawatir, Chen Qingyuan kembali, bagaikan bantuan yang datang tepat waktu. Saya berharap dapat bertemu saudara Ouyang lagi segera. Chen Qingyuan dengan tulus menantikannya. Ketemu. Situ Lin menyingkirkan batu merah itu. Benda ini berkaitan dengan nyawa temannya dan dia tidak bisa menghindarinya. Tidak perlu ditanyakan lagi asal-usul batu ini, karena semua orang sudah mengetahuinya. Setelah minum secangkir teh, masih banyak hal yang harus diselesaikan, jadi Situ Lin tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Ia berdiri dan bersiap untuk berpamitan. Sebelum pergi, ia meninggalkan pesan, saat kita bertemu lagi nanti, aku harap kamu bisa membangun kembali fondasimu. Mendengus. Angin bertiup dan orang-orang pergi. Chen Qingyuan melirik lautan awan di kejauhan dan berbisik pada dirinya sendiri, aku sudah memberimu barang-barangnya. Aku sudah tenang dengan masalah ini. Aku harus pergi jalan-jalan. Siapa orang itu tadi? Pada saat ini, Wang Taohua berjalan perlahan, dengan ekspresi serius, meminta jawaban. Adanya sesuatu yang tidak diketahui membuat orang merasa aneh dan gugup. Chen Qingyuan menoleh ke belakang, sudut mulutnya sedikit terangkat, tebak. Petik 2. Mata Wang Taohua tampak seperti ingin menebas seseorang. Wajahnya tegas dan tidak senang. Cepat beritahu aku, pernahkah Anda mendengar tentang kitab surga? Chen Qingyuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Buku terlarang. Bagaimana mungkin Wang Taohua, yang berdiri di puncak jutaan tahun yang lalu, tidak mengetahui hal ini? Wajahnya memucat dan ia terkejut. Karena itu, Chen Qingyuan tidak perlu berkata apa-apa lagi. Ia menatap Wang Taohua dengan tatapan yang dalam. Tanpa menggerakkan bibirnya, ia sudah memberikan jawabannya. Maksudmu, orang yang barusan adalah orang yang ada di buku terlarang. Mereka semua orang pintar. Wang Taohua langsung mengerti arti tatapan mata Chen Qingyuan dan tahu siapa orang itu. Selicik apapun dia tak bisa mengendalikan emosinya. Emosinya tak terkendali bak ombak pasang. Raut wajahnya ngeri, dan ruang di sekitarnya jelas terdistorsi. Kitab surgawi memiliki 9 jilid. Jilid pertama membahas jalan hidup dan mati, jilid kedua memberikan wawasan tentang hukum langit dan bumi, dan jilid ketiga mengukir prinsip-prinsip yin dan yang serta 8 trigram. Chen Qingyuan hanya mengetahui garis besar kitab suci tersebut, tetapi tidak mengetahui isi di dalamnya. Konon, pada zaman dahulu kala, seorang pria mengintip ke dalam sungai waktu dan menciptakan 9 jilid kitab surgawi. Tindakan ini menyentuh tabu dan tidak ditoleransi oleh jalan surgawi. Hukuman surgawi yang dahsyat dijatuhkan, memusnahkan seluruh galaksi dan menghancurkan puluhan ribu bintang hingga tak bersisa. Bagaimanapun, Wang Taohua hidup 3 juta tahun yang lalu dan telah melihat beberapa buku kuno yang mencatat sejarah ini. Dia dan Nangong Ge memiliki hubungan yang dalam dan berasal dari garis keturunan yang sama. Chen Qingyuan berkata lagi. Mendengar ini, keterkejutan di wajah Wang Taohua semakin menjadi-jadi selama beberapa detik. Setelah menahannya cukup lama, ia berseru, era ini benar-benar mengerikan. Dengan cara ini menjadi lebih menarik. Chen Qingyuan berdiri di tepi tebing, dengan tangan di belakang punggung, mengamati lautan awan yang luas di kejauhan. Ia tak kenal takut dan setenang air. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ada lebih dari 2 tangan orang-orang luar biasa di dunia yang memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk menjadi kaisar. Terlebih lagi, ini hanyalah awal dari era kemakmuran tertinggi. Apakah masih ada keberadaan mengerikan yang tersembunyi di masa depan masih belum diketahui. Lagi pula, aku tidak berniat menyampaikan kebenaran. Menjadi penonton saja sudah cukup bagiku. Wang Taohua tahu bahwa tidak banyak harapan baginya untuk mencapai sisi yang lain, jadi akan lebih baik baginya untuk melepaskan ide ini sesegera mungkin, tinggal di tempat yang aman dan menyaksikan datangnya kemakmuran tertinggi ini sehingga dia tidak akan menyesal. Di era yang tak tertandingi itu, Wang Taohua dengan tegas menyerahkan tahta hingga membuat para pahlawan menangis. Kini, dengan semua pahlawan dari berbagai zaman berkumpul, tak perlu lagi bertengkar dan membuang-buang waktu. Kamu cukup berpikiran terbuka. Chen Qingyuan terkekeh. Dengan begitu banyak orang mesum yang memperebutkan era yang sama, aku tidak bodoh. Bukankah lebih baik menonton acaranya dengan tenang? Kenapa aku harus ikut campur? Wajah Wang Taohua masih menunjukkan keterkejutan bahwa kitab surga bisa berada di dunia manusia. Ia memegang sebotol anggur berkualitas di tangannya dan meneguknya dalam tegukan besar untuk mengekspresikan emosinya. Baguslah, kita tidak perlu bertengkar. Chen Qingyuan tidak punya pilihan selain turun dan mencapai puncak untuk memenuhi keinginannya.
Melihat kondisimu saat ini, aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Memanfaatkan kesempatan ini, Wang Taohua segera memuaskan keinginannya. Benar sekali. Jadi, aku butuh bantuanmu untuk menjagaku baik-baik akhir-akhir ini, iya. Chen Qingyuan mengikuti kata-kata Lao Wang dan menyanjungnya. Wang Taohua dipuji tanpa alasan. Ia melirik Chen Qingyuan di sampingnya dengan tatapan aneh. Ia takut pria ini menyembunyikan sesuatu. Ia sedikit waspada. Aku heran kau bisa berkata begitu. Aku akan merepotkanmu untuk menemaniku sepanjang perjalanan. Chen Qingyuan berbalik dan berjalan melewati pintu. Suaranya terdengar sayup-sayup tertiup angin, hampa dan merdu, ayo kita keluar dan melihat pemandangan di berbagai tempat. Tidakkah kamu mau memberiku imbalan atas kerja kerasmu? Melihat punggung Chen Qingyuan saat dia berjalan pergi, Wang Taohua mengumpat dan segera mengikutinya. Membicarakan tentang upah kerja keras antar teman dapat melukai perasaan. Lain kali pasti. Sebelum pergi, Chen Qingyuan menyapa kakak seniornya Lin Changye. Kami menaiki kapal perang dan meninggalkan Twin Lotus Galaxy. Kemana selanjutnya? Wang Taohua membutuhkan lokasi yang tepat. Galaksi Tonglan seharusnya berjarak lebih dari 40 galaksi dari sini. Sebelum berangkat, Chen Qingyuan sudah mempunyai rencana khusus dalam pikirannya. Kami tidak terburu-buru. Kami juga menikmati pemandangan dan mencicipi makanan khas beberapa tempat di sepanjang perjalanan. Karena itu, kapal perang bergerak lambat dan butuh lebih dari 20 hari untuk mencapai tujuan. Disinilah manusia hidup, dan energi spiritualnya tipis. Menyingkirkan kekuatan magis mereka, keduanya mengembara di antara gunung-gunung, sungai-sungai, dan ladang-ladang. Mengikuti ingatan yang mendalam di jiwaku, aku tiba di suatu tempat terpencil di mana tidak ada apapun. Benda dan orang tidak lagi sama seperti di masa lalu. Pada reinkarnasi pertama, tempat ini seharusnya menjadi sebuah kota. Ia lahir dalam keluarga bangsawan, tetapi meninggal beberapa tahun kemudian. Menghela napas dan lanjut ke tempat berikutnya. Setengah bulan kemudian, kami tiba di sebuah desa pegunungan kecil. Itu cukup asing dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika kami memasuki desa itu, kami melihat rumah-rumah bobrok dan ditumbuhi rumput liar, tidak ada tanda-tanda ada orang yang tinggal di sana. Tempat ini dulunya adalah sekte untuk membudidayakan makhluk abadi, tetapi sekarang telah menjadi tempat tinggal bagi manusia biasa, dan juga terbengkalai. Chen Qingyuan melirik sekeliling, berbisik, dan melangkah maju. Seperempat jam kemudian, ia berhenti di luar sebuah gubuk beratap jerami yang runtuh dan mengamatinya lekat-lekat. Secuil ingatan samar muncul di depan matanya. Dengan mengandalkan jiwa yang tersisa itu, ia bereinkarnasi untuk kedua kalinya dan lahir di sebuah sekte kultivasi. Orang tuanya adalah tetua sekte luar. Mereka memiliki seorang putra di usia tua dan sangat menyayanginya. Mereka memberinya hal-hal terbaik dalam keluarga dan merawatnya dengan sepenuh hati. Sayangnya, jiwa yang tersisa lahir dengan keterbelakangan mental. Meskipun demikian, orang tuanya mengabaikan gosip orang lain, tidak membencinya, dan merawatnya dengan sepenuh hati. Dia meninggal pada usia 8 tahun. Apa yang terjadi selanjutnya tidak dapat diingat oleh kedalaman jiwa Chen Qingyuan. Panggilan. Chen Qingyuan berjalan perlahan, berjongkok, mengulurkan tangan dan mengambil segenggam lumpur dari reruntuhan, lalu meniupnya dengan lembut. Telapak tanganku menyentuh tanah, dan aku merasakan jejak masa lalu, dan aku tetap diam. Berdiri dan lihatlah sekeliling. Setelah waktu yang lama, Chen Qingyuan berbalik dan pergi. Wang Taohua berdiri tidak jauh dan menonton tanpa mengganggu mereka. Dengan cara ini, mereka berdua bepergian bersama dan pergi ke banyak tempat. Beberapa tahun kemudian, mata Chen Qingyuan menjadi semakin dalam, seperti jurang tak berujung yang dapat menelan semua hal di dunia. Saya akan bermeditasi selama beberapa hari. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Chen Qingyuan berjalan ke dalam kabin, menutup pintu rapat-rapat, duduk di tanah, menutup matanya dan berpikir dalam-dalam. Wang Taohua menambatkan kapal perang di lokasi yang aman dan memasang sejumlah penghalang di sekelilingnya untuk memastikan tidak akan terjadi kecelakaan. Setelah langkah-langkah perlindungan selesai, Wang Taohua mengeluarkan selembar batu giok berisi setumpuk buku cerita. Isinya sangat sederhana, kebanyakan tentang Chen Qingyuan. Setelah mengunjungi banyak tempat, Wang Taoyin membeli beberapa buku cerita menarik untuk mengisi waktu. Tentu saja, Chen Qingyuan tidak mengetahuinya. Ambil beberapa buku secara acak, dan Anda akan menemukan bahwa sampulnya semuanya cukup eksplosif dan menarik perhatian. Beberapa peristiwa masa lalu yang harus diceritakan oleh Yang Mulia Chen. Cinta, kebencian, dan kebencian umat Buddha di Timur. Rahasia Pangeran Langya yang tidak diketahui. Kisah yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Chen di Pesta 100 Meridian. Semua cerita ini berasal dari satu tempat, yaitu Qingzhong. Tepatnya, itu adalah karya Qingzhong Xiaoyu. Gadis yang bisa dipanggil seperti ini tentu saja Chen Yi. Jika ada orang lain yang berani melakukan ini, pohon-pohon di makamnya pasti tingginya 10 kaki. Wang Taoqin membolak-balik buku itu dengan penuh minat.
Takdir gadis ini sungguh kaya. Sejujurnya, Wang Taoyin sedikit iri dengan latar belakang Chen Yiyi. Ayah kandungnya seorang Buddha, ibu kandungnya seorang Yuzu, ayah angkatnya Chen Qingyuan, dan sebagian besar pamannya adalah penjahat ulung, semuanya tokoh terkenal di surga. Ia juga mendapat dukungan dari kekuatan-kekuatan besar seperti Akademi Pertama, Sekte Qing, dan Sekte Buddha. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada gadis ini, Tiongkok akan gemetar dan tidak akan ada perdamaian. Tahukah kau, tulisan itu cukup bijaksana dan menarik. Wang Taoyin memperhatikan dengan penuh minat, sudut mulutnya tanpa sadar melengkung. Jika dia bertemu Chen Yiyi lagi, dia pasti akan mengajaknya berteman dan berdiskusi dengan baik. Di seluruh surga dan dunia, urusan Chen Qingyuan, Nang Hongge dan lainnya sangat panas dan menarik perhatian. Hanya Chen Yiyi yang berani mengarang cerita orang-orang ini. Setelah bertahun-tahun berfermentasi, sebuah rantai industri raksasa telah terbentuk, dan keuntungan yang dihasilkan setiap hari sungguh luar biasa. Demi alasan keamanan, Chen Yiyi hanya mengambil sebagian kecil dan membagikan sisanya ke Qingzhong, Akademi Yiyi, dan Buddhisme Dongtu. Karena tertarik dengan kisah singkat sang pangeran, Chen Yiyi mengirim orang ke Villa Langya dan memberikan hadiah besar berisi banyak sumber daya. Bahkan Shen Xiao yang berkuasa pun iri dan memuji kekayaannya. Pikiran-pikiran kecil Yiyi jelas bagi semua orang. Dia membayar uang untuk menangkal kejahatan. Kalau kau ambil uangnya, kau tidak bisa menyalahkanku. Setiap orang mendapat bagian dari batu roh yang diperoleh. Ketika sang pangeran mengetahui hal itu, dia bingung apakah harus tertawa atau menangis, dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Belakangan, para paman dan bibi yang bukan tokoh utama dalam buku cerita justru berinisiatif meminta Chen Yiyi untuk membuat beberapa pengaturan. Tentu saja, mereka tidak boleh mengarang cerita yang terlalu berlebihan dan harus tetap menjaga batas akhir. 5 hari kemudian, Chen Qingyuan menyelesaikan meditasinya. Wang Taoyin merasakannya dan segera menyembunyikan buku cerita itu. Ia melepaskan ikatan pada Xiao Xiao dan melangkah maju untuk bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Ya, Chen Qingyuan mengangguk lembut, ayo pergi ke Fucheng. Oke, tanpa bertanya mengapa, Wang Taoqi mengaktifkan pola sihir kapal perang dan memulainya lagi. Pemandangan berubah, dan kapal perang berhenti di luar Fucheng. Berita mengenai kembalinya Chen Qingyuan ditekan dalam Sekte Qing, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Begitu berita ini menyebar, pasti akan menggemparkan dunia. Saya jadi penasaran, berapa banyak orang yang akan mengunjungi Qingzhong. Chen Qingyuan tidak muncul, tetapi meminta Wang Taoyin untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Raja Tianyong yang bertanggung jawab atas Fucheng. Setelah itu, Raja Tianyong tiba di kapal dalam sekejap, dan dengan sedikit keraguan, ia menatap Wang Taoyin di depannya. Ia tampak serius dan berhati-hati, dan sama sekali tak terduga. Ada seseorang di dalam yang ingin bertemu denganmu. Wang Taoyin menunjuk ke kabin. WHO, Raja Tianyong curiga. Sebelum Wang Taoyin sempat menjelaskan situasinya, suara Chen Qingyuan terdengar dari dalam rumah, Saudara Su, ini aku. Ledakan. Suara yang dikenalnya itu terdengar di telinganya, menyebabkan Raja Tianyong bergidik, dan ekspresi kegembiraan dan keterkejutan langsung muncul di wajahnya. Nama pangeran itu adalah Susang, dan dia dan Chen Qingyuan adalah saudara bertahun-tahun yang lalu. Dadada, saat melangkah masuk, Raja Tianyong melihat Chen Qingyuan. Ia tidak lagi ragu apakah itu benar atau tidak. Ia sangat gembira dan menyapanya dengan hormat, Yang Mulia. Duduk dan minum secangkir teh. Chen Qingyuan tersenyum. Setelah duduk, Raja Tianyong melirik Chen Qingyuan sekilas dan menyadari bahwa energi spiritualnya hanya tersisa sedikit. Kultivasinya telah lenyap sepenuhnya. Kegembiraannya langsung meredup, dan wajahnya dipenuhi kekhawatiran, Yang Mulia, kesehatan Anda terlihat agak kurang baik. Tidak masalah, saya punya solusinya. Chen Qingyuan tidak peduli. Itu bagus. Setelah mendengar ini, Raja Tianyong merasa jauh lebih tenang. Kali ini aku datang ke sini, aku ingin bertemu dengan Saudara Lin. Orang yang dibicarakan Chen Qingyuan adalah orang terpenting kedua di Fucheng dan ahli senjata paling terkemuka di dunia. Saya akan segera memanggilnya. Raja Tianyong sangat efisien dan segera mengirim pesan. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Grandmaster Lin Yuan menaiki kapal perang. Dengan bimbingan Raja Tianyong, Lin Yuan tidak khawatir dan langsung menuju paviliun yang elegan ini. Ketika Lin Yuan pertama kali melihat Chen Qingyuan, ia tertegun sejenak, lalu tersadar kembali, buru-buru membungkuk dan memberi hormat, sambil berseru, "Salam, Yang Mulia." Tidak perlu sopan, saudara. Chen Qingyuan berdiri untuk menyambutnya dan membawa Lin Yuan ke kursi kosong. Mereka bertiga duduk, minum teh, dan mengobrol. Sejak mengetahui identitas asli Chen Qingyuan, Lin Yuan menjadi sangat pendiam dan tersanjung setiap kali bertemu dengannya. Alasannya sangat sederhana. Jika dipikir-pikir, tidak berlebihan jika Lin Yuan menyebut Chen Qingyuan sebagai leluhur. Namun, Chen Qingyuan memperlakukan Lin Yuan seperti kakak laki-lakinya, yang selalu membuat Lin Yuan merasa tidak nyaman.
Generasi ini terlalu berantakan. Itu sakit kepala. Saya meminta saudara Lin untuk membuat senjata khusus. Apakah Anda sudah membuat kemajuan? Chen Qingyuan langsung ke intinya. Kebetulan sekali, aku memalsukannya beberapa tahun yang lalu. Lin Yuan menjawab, aku sempat berpikir untuk mengirimkannya ke Qingzhong, tapi aku tidak tahu harus memberikannya kepada siapa, jadi aku menundanya sampai sekarang. Kebetulan Yang Mulia telah kembali, jadi aku memberikannya kepadamu dengan kedua tanganku. Setelah mengatakan itu, Lin Yuan berdiri, mempertahankan postur memberi hormat, dengan telapak tangannya menghadap ke atas, dan sebuah kotak harta karun muncul dan datang di depan Chen Qingyuan. Chen Qingyuan terbiasa dengan sikap hormat Lin Yuan, dan tidak peduli seberapa banyak dia berkata, dia tidak bisa mengubahnya. Saya mengerti, tidak ada yang bisa duduk diam jika berada dalam situasi yang sama. Setelah mengambil kotak harta karun itu, Chen Qingyuan membukanya dan melihat apa isinya. Gelang giok yang sangat indah. Setelah diamati lebih dekat, kita dapat menemukan seberkas zat berwarna merah darah di dalam batu giok, mengalir perlahan di dalam gelang, seolah-olah ada kehidupan yang unik. Sesuai permintaan Yang Mulia, saya menggunakan berbagai batu mulia sebagai fondasi, dipadukan dengan esensi yin dan yang, dan setelah melalui berbagai proses, akhirnya berhasil menempa benda ini. Namanya terserah Yang Mulia untuk menentukan. Gelang yang dibuat oleh Lin Yuan adalah artefak suci dengan kualitas tertinggi, langka di dunia dan sangat berharga. Namanya nggak penting, nggak usah dipikirkan. Sebut saja gelang yin yang. Chen Qingyuan terlalu malas untuk berpikir mendalam dan hanya melakukannya dengan santai. Kemudian, mereka mengobrol tentang beberapa topik sepele dan segera berpisah. Saatnya pergi ke Qingzhong. Chen Qingyuan sudah bertahun-tahun tidak bertemu putri kesayangannya. Kali ini ia harus mencintainya, dengan sepenuh hati dan membuatnya mengerti betapa besarnya kasih sayang seorang ayah. Saya tidak punya waktu untuk mengurusi masalah itu sebelumnya, tetapi sekarang saya harus menyelesaikannya. Padang Belantara Utara, Qingzhong. Setelah mengetahui bahwa ayahnya telah kembali dengan selamat, Yi bergegas kembali ke Qingzhong secepat mungkin. Namun, Chen Qingyuan sedang pergi untuk menenangkan pikirannya, sehingga mereka tidak dapat segera bertemu. Kapal perang itu berlabuh, dan dengan bantuan Wang Taohua, Chen Qingyuan segera kembali ke surganya sendiri. Keduanya duduk di halaman depan, minum dan mengobrol. Aku datang. Wang Taohua merasakan fluktuasi hukum yang lembut dan melihat ke arah pintu. Tak lama kemudian, dua orang berdiri di luar pintu. Mereka semua adalah wanita, mengenakan rok panjang, berpenampilan menarik, bersikap tenang, dan bersikap santai. Yang satu adalah Chen Yi dan yang lainnya adalah Bai Yunan. Wajah mereka berdua tampak cemas, terutama Bai Yunan yang pucat, ujung jarinya gemetar, dan panik. Ayah! Chen Yi menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang, dan berteriak keras. Datang. Saat suara Chen Qingyuan jatuh, pintu terbuka, dan beberapa kabut putih bergulung-gulung, dan udara perih melayang di udara. Tuhan memberkati. Bai Yunan terus berdoa dalam hati saat ia akan menghadapi cobaan itu. Menatap pintu yang terbuka di depannya, seolah-olah ia akan pergi ke neraka 9 neter, matanya dipenuhi ketakutan dan jiwanya gemetar. Bencana ini harus dihadapi dan tidak bisa dihindari. Kedua wanita itu saling memandang dan berjalan berdampingan. Dia melangkah melewati ambang pintu, berjalan di sepanjang jalan setapak dari batu giok putih yang bertatahkan permata dan harta karun, dan secara bertahap mendekati meja batu di halaman depan dengan langkah berat. Tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, kedua gadis itu melirik ke arah Chen Qingyuan yang tengah duduk di sana, lalu buru-buru menundukkan kepala, menggigit bibir merahnya erat-erat, mengendalikan kepanikan dan kecemasannya, serta mempercepat langkahnya. Ayah! Sesampainya di meja, Chen Yi tidak berani menatap Chen Qingyuan. Ia menundukkan alisnya dan memberi hormat, tampak sangat sopan. Paman Guru, Bai Yunan adalah murid langsung dari pemimpin sekte Lin Changsheng. Ia sangat berbakat dan memiliki masa depan yang cerah. Dua talenta hebat akhirnya bertemu. Setelah melirik beberapa kali, Chen Qingyuan sedikit mengangkat sudut mulutnya ketika mengatakan ini, dan nadanya penuh canda. Kedua gadis itu sedikit terkejut ketika mendengar ini. Mereka bagaikan dua hantu kecil di istana Raja Neraka, menghadapi penghakiman Dewa Kematian, tanpa sedikit pun pikiran untuk melawan. Ayah bercanda. Mengumpulkan keberaniannya, Chen Yi mendongak dan menatap mata Chen Qingyuan. Ia melangkah maju, tersenyum manis. Tanpa ragu, ia mengeluarkan beberapa cincin Sumeru, meletakkannya di atas meja, dan memujinya, ayah, ini untukmu. Apa artinya? Chen Qingyuan menurunkan alisnya dan melirik cincin Sumeru di atas meja, berpura-pura serius. Ini sebagian uang hasil bisnisku, khusus disisihkan untuk ayah. Chen Yi telah mempersiapkan momen ini sejak lama. Ia berharap, dengan mempertimbangkan sumber dayanya, ayahnya akan menunjukkan kemurahan hatinya. Menyuapku, Chen Qingyuan mengerutkan kening. Tidak, ini milikmu. Lagi pula, bisnis ini berkembang pesat berkat reputasi ayah.
Chen Yi tidak mencoba berdebat tentang bisnis dan mengakuinya secara terbuka. Chen Qingyuan berkata dengan dingin, dasar gadis bodoh, kau memanfaatkanku sebagai alat untuk menghasilkan uang. Kau benar-benar hebat, ayah, ini untuk pengembangan sekte, dan putrimu tidak mengaturnya secara berlebihan, dan tidak merusak martabatmu. Chen Yi berkata dengan suara rendah. Jadi, menurutmu apa yang harus kulakukan? Chen Qingyuan memiliki wajah tegas. Ayah, kenapa tidak lihat dulu jumlah batu roh di dalamnya? Untuk mengurangi hukumannya, Chen Yi mengulurkan tangan dan menunjuk cincin di atas meja, suaranya lembut. Aku telah mengumpulkan sejumlah energi spiritual akhir-akhir ini, jadi seharusnya tidak sulit untuk melihat benda-benda di dalam cincin Sumi. Tidak ada batasan pada cincin-cincin itu. Chen Qingyuan mengambil satu dan melihatnya. Tiba-tiba kelopak matanya bergetar sedikit, dan sekilas ekspresi terkejut melintas di matanya. Lalu dia mengambil cincin lainnya, yang semuanya diisi dengan batu roh. Perkiraan kasarnya adalah totalnya 10 juta batu roh kualitas terbaik. Totalnya hanya beberapa pound, itu hanya sebuah kata, bagaimana Anda bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Poin pentingnya adalah ini hanya bagian yang diberikan kepada Chen Qingyuan, dan diperkirakan paling banyak 20%. Semuanya hasil kerja keras. Chen Qingyuan tidak peduli dengan isi ceritanya saat ini, dia hanya merasa bahwa bisnis ini agak keterlaluan. Ya, jawab Chen Yi jujur. Awalnya kecil, tetapi kemudian pasarnya membaik, sehingga perlahan-lahan meluas dan menyebar ke seluruh Shenzhou. Setiap 10 hari, kamar dagang utama akan mengirim orang untuk mengirimkan batu roh ke Sekte Qing, dan kemudian para tetua Sekte Qing akan mengambil sebagian sumber daya dan mengirimkannya ke Akademi Tao dan Sekte-Sekte Buddha. Alam semesta ini luas, bintang-bintangnya tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin makna asli kata-kata ini begitu luas? Ada terlalu banyak jenis cerita yang berbeda, dan Chen Qingyuan tidak punya waktu untuk memahami detail cerita, jadi dia harus bertanya dengan hati-hati sekarang. Awalnya, saya hanya menyebarkan berita ke sistem bintang terdekat dan menghasilkan sedikit uang. Kemudian, saya pikir saya bisa memperluasnya, jadi saya bergabung dengan beberapa kamar dagang ternama di Northern Wastland. Beberapa hari kemudian, saya pergi bernegosiasi dengan kamar dagang di tempat-tempat seperti negara kekaisaran, dan bahkan terlibat dengan beberapa klan abadi kuno. Chen Yi menceritakan kisah tersebut secara kasar setelah dia mengungkapkan perasaannya. Singkatnya, dengan papan nama emas Qingzong dan Chen Qingyuan, dia secara tidak sengaja tidak menemui kendala di jalan dan menjual buku cerita tersebut ke seluruh dunia. Kemudian, Chen Yi menyadari bahwa ia tampaknya telah menyatukan semua kamar dagang utama, dan agak membuang-buang bakat jika hanya menjual buku cerita, jadi ia muncul dengan ide berbeda dan membuka rute perdagangan antara galaksi-galaksi besar, yang memungkinkan bahan-bahan dari semua lapisan masyarakat beredar dengan cepat. Setelah mendengarkan, Chen Qingyuan terdiam. Berbalik dan menatap cincin Sumeru di atas meja, aku merasakan sesuatu yang tidak nyata. Ayah, selama kamar dagang berkembang dengan sehat, kita bisa terus menghasilkan uang, dan jumlahnya akan terus bertambah. Sebagian besar sumber daya yang dibawa Chen Yi hari ini diperoleh melalui bisnis yang sah. Buku cerita itu bagaikan sebuah kapal pengangkut, yang menghubungkan erat berbagai kamar dagang. Chen tua, putrimu, sungguh luar biasa. Dia pantas dibesarkan olehmu. Wang Taohua yang menyaksikan kejadian semarak itu tak kuasa menahan diri untuk berbicara dan berseru kagum. Senior, Anda terlalu baik. Karena takut dihukum, Chen Yi memandang Wang Taohua tetapi tidak berniat membungkuk. Saya sangat menyukai cerita yang Anda tulis. Wang Taohua memuji. Chen Yi tersenyum tetapi tidak berani menjawab. Ayah, kalau ayah masih marah, pukul saja aku. Chen Yi mundur dan maju, siap menerima hukuman. Kalau satu pukulan tidak membuatmu merasa lebih baik, aku akan memukulmu 2 kali sampai kau merasa lebih baik. Ulurkan tanganmu. Chen Qingyuan berkata dengan serius. Ayah, kau benar-benar memukulku. Jantung Chen Yi berdebar kencang, tetapi dia tetap patuh mengulurkan tangannya, sambil memikirkan salep apa yang akan dioleskan untuk menghilangkan rasa sakitnya nanti. Berdengung. Saat berikutnya, apa yang jatuh ke tangan Chen Yi bukanlah sebuah cincin, tetapi sebuah gelang giok yang indah dan tanpa cacat. Merasakan kehangatan dan kesejukan gelang giok itu, Yi perlahan mengangkat kepalanya, matanya bingung. Ayah, apa ini? Ini hadiah untukmu. Chen Qingyuan masih melunakkan hatinya dan tidak tega memarahinya. Hadiah. Chen Yi jelas tertegun sejenak. Barang ini akan bermanfaat untuk praktik Anda, jadi Anda harus selalu membawanya. Chen Qingyuan menginstruksikan. Jangan lupa, Yi mewarisi warisan Kaisar Iblis Qingyu, mempraktikkan ajaran Buddha sekaligus iblis, suatu prestasi yang bisa dibilang ekstrim. Semakin tinggi level kultivasinya, semakin banyak tantangan yang Yi hadapi, semakin tinggi pula risikonya. Untuk mengurangi bahaya di depan, Chen Qingyuan secara khusus meminta seseorang untuk membuat gelang yin yang berisi metode keseimbangan.
Memakainya dalam jangka waktu lama akan memberi Anda manfaat yang signifikan. Oh, Yi sangat patuh dan segera memakaikan gelang giok itu di tangannya. Ia bertanya dengan hati-hati, "Ayah, apa ayah tidak akan menghukumku?" "Lupakan saja, itu sudah terjadi, jadi apa gunanya menghukummu?" Chen Qingyuan berkata tanpa daya, "Tapi jangan menulis omong kosong lagi nanti. Kalau aku melihatmu, kau akan mendapat masalah." "Aku mengerti." Mendengar ini, Yi merasa seolah telah diampuni. Senyum lembut muncul di wajahnya, selembut air, dan ia berkata dengan genit, "Ayah, ayah adalah orang terbaik di dunia." "Pergi," kata Chen Qingyuan dengan nada jijik. Setelah menggumamkan sesuatu dengan lembut, Yi minggir. "Yunan." Giliran berikutnya, Chen Qingyuan melirik dan memanggil dengan lembut. Yunan, yang sudah sangat gugup, tiba-tiba dipanggil namanya. Kakinya gemetar beberapa kali, lalu ia segera melangkah maju, membungkuk, dan menunggu keputusan. "Paman Master, tolong hukum aku." "Paman Master tidak akan repot-repot membahas masa lalumu. Tapi mulai sekarang, kalau gadis sialan Yi itu memintamu menulis sesuatu, kau harus berhati-hati dengan kata-katamu, mengerti?" Chen Qingyuan melepaskan Yi, tetapi sulit untuk menghukum Yunan, jadi dia hanya bisa mengkritiknya. "Saya mengerti. Yunan akan mengingat ajaran paman guru." Mendengar ini, mata Qi Yunan berbinar, yang berarti ia juga lolos dari bencana. Ia sangat gembira, dan kekhawatiran di wajahnya langsung tertelan oleh kegembiraan. "Keluar dari sini." Chen Qingyuan melambaikan tangannya dan berkata, "Ayah, masih banyak yang ingin kukatakan padamu." Chen Yi bergumam pelan, tidak rela pergi seperti ini. "Apa yang ingin kamu katakan?" Chen Qingyuan bertanya. "Saat pertempuran di daerah terlarang, bibi berbaju merah itu, apakah dia ibuku?" Pertanyaan ini telah tersembunyi di hati Yi selama bertahun-tahun, dan sekarang dia akhirnya bisa mendapatkan jawabannya secara langsung. Yi tahu siapa ayah kandungnya, dan maksudnya tentu saja dia ingin mengetahui hubungan sebenarnya antara ayahnya dan gadis berbaju merah. "Saya sangat penasaran dengan ibu ini yang belum pernah saya temui sebelumnya." Begitu kata-kata ini keluar, Yunan langsung memasang telinga, dan berbagai versi alur cerita bermunculan tak terkendali di benaknya. Ia merasa begitu cerita ini terjual, pasti akan menjadi hit besar. "Kamu tahu untuk apa benda-benda ini?" Chen Qingyuan menolak mengatakan lebih banyak. "Ayah, katakan saja padaku," pinta Yi tanpa henti. "Aku akan memberitahumu nanti." Chen Qingyuan masih tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. "Baiklah." Melihat ekspresi serius di wajah ayahnya, Yi tidak berani memaksakan dan harus menyerah. "Cepat pergi. Aku jadi kesal melihat kalian berdua." Chen Qingyuan berkata dengan tidak senang. Dia mengambil cincin Sumeru di atas meja. "Bagaimana saya bisa menolak hadiah yang diberikan putri saya?" Maka kedua gadis itu pun membungkuk, berbalik dan berjalan keluar dari tanah yang diberkahi ini. Setelah mereka berpisah, kedua gadis itu mulai berbicara. "Aku ketakutan setengah mati tadi." Qi Yunan merasa seperti selamat dari bencana. Yi berkata, "Apa yang kau takutkan? Paling-paling dia akan menghajar kita atau memasukkan kita ke sel isolasi." "Kak, sekarang kedengarannya santai banget, tapi kenapa tadi nggak sekuat itu?" Keluh Yunan. "Apa yang kukatakan tadi adalah sebuah strategi, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan," bantah Yi. "Sayang sekali aku tidak sempat mendengar kisah masa lalu pamanku dan gadis berbaju merah." Yunan merasa sangat menyesal dan mendesah pelan. "Suatu hari nanti kita akan mampu mengungkap kisah bersejarah ini, tentang memperjuangkan cinta di wilayah terlarang, bahkan dengan mengorbankan fondasi kita sendiri. Dengan sedikit polesan, kisah ini pasti laku." Yi tampak melihat banyak batu roh melambai ke arahnya. "Kak, aku nggak berani main lagi. Aku mau menyendiri untuk mengasah kemampuanku." Qi Yunan sedikit pemalu. "Tidak, begitu kau menaiki kapal bajak laut gadis itu, tidak ada pilihan selain mundur. Kita berbagi kebahagiaan dan kesulitan. Tidak mungkin kau bisa turun dari perahu. Kalau memang harus dipukul, kami para saudari akan menghadapinya bersama-sama. Paling banter Anda akan kehilangan sebagian kulit, tetapi Anda tidak akan mati." Pada bulan-bulan berikutnya, Chen Qingyuan bertemu dengan beberapa teman lama. Kepribadian ganda Changsun Fengye, Wu Junyan yang pendiam, Chang Ziqiu yang bersenjatakan pisau bertangan satu, dan lain-lain. "Kami senang bertemu satu sama lain dan minum sepuasnya. Bicarakan tentang masa lalu dan berikan nasihat kepada dunia." Semua orang sangat khawatir tentang kesehatan Chen Qingyuan, tetapi mereka tidak dapat membantu dan diam-diam menyalahkan diri sendiri. "Selama kita masih hidup, masih ada harapan." Wu Junyan sangat yakin bahwa Chen Qingyuan dapat selamat dari bencana ini. "Siapa takut?" Chen Qingyuan tersenyum pada semua orang, tenang dan kalem. "Setelah beberapa hari, kami berpisah. Angin bertiup lembut, seakan datang dari cakrawala.
Chen Qingyuan, berdiri di tepi tebing, mengenakan jubah putih salju berkerah lurus, tangannya di belakang punggung, tatapan matanya tajam, rambutnya berkibar tertiup angin, dan pikirannya melayang ke kejauhan. Wang Taohua telah tinggal di sini, tidak berinteraksi dengan orang lain, mencari kedamaian dan ketenangan. Aku bosan berbaring terus. Aku mau jalan-jalan. Pada saat ini, Wang Taohua keluar dari rumah dan menyatakan niatnya untuk pergi. Di mana? Chen Qingyuan membelakangi kerumunan dan tidak menoleh. Lihatlah kemakmuran berbagai tempat dan saksikan keanggunan para pahlawan pada masa itu. Wang Taohua tidak memiliki arah yang jelas. Meskipun kekuatanmu sudah pulih banyak, kamu tetap harus berhati-hati dan jangan sampai mendapat masalah. Chen Qingyuan mengingatkannya dengan nada bercanda. Kau telah menjelajahi surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan kau punya banyak cara untuk menyelamatkan hidupmu. Kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Lain kali kita bertemu, kuharap kau akan kembali normal, dan tidak terlihat setengah mati. Sambil berbicara, Wang Taohua berjalan menuju pintu, suaranya terbawa angin sepoi-sepoi. Saya mencoba. Chen Qingyuan tersenyum. Hanya setelah melewati level ini, kita bisa menyambut kehidupan baru. Tanpamu, dunia akan terasa kurang menyenangkan. Wang Taohua tiba-tiba berhenti dan melirik Chen Qingyuan yang berdiri di tebing. Senyumnya yang ceria menghilang, dan ia berkata dengan sungguh-sungguh, ada 3 juta bintang di langit, dan kaulah yang paling terang. Chen Qingyuan, aku akan menunggumu di puncak. Ini adalah sebuah janji, Chen Qingyuan menjawab dengan serius. Panggilan. Angin bertiup kencang dan orang-orang pun berhamburan. Demi melindungi Chen Qingyuan melewati perjalanan sulit ini, Wang Taohua selalu mendampinginya, tak pernah meninggalkannya. Kini, saatnya menghadapi situasinya sendiri. Setelah berdiri selama beberapa jam, saya menyambut matahari terbenam. Matahari terbenam berwarna merah darah, sama seperti kondisi fisik Chen Qingyuan saat ini. Setelah menenangkan pikirannya, dia menutup pintu dan pergi menyendiri, tidak menemui siapapun. Saya tidak tahu apa hasil dari retret ini. Seiring berjalannya waktu, berita kembalinya Chen Qingyuan tak dapat dibendung lagi dan akhirnya diketahui seisi dunia. Hal ini memicu gelombang dahsyat yang menenggelamkan langit dan segudang dunia, menimbulkan sensasi dahsyat dan menggemparkan seluruh ras. Banyak tokoh terkemuka dan klan kuno yang tak terhitung jumlahnya mengonfirmasi kebenaran berita tersebut dan bergegas ke Sekte Qing di hutan belantara utara, memohon untuk bertemu dengan Sang Dewa. Meskipun mereka tahu bahwa tingkat keberhasilan langkah ini tidak tinggi, mereka tetap datang. Keinginan untuk berziarah bagaikan banjir yang tak terbendung.